Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi selaku dosen mata kuliah Psikologi Umum serta teman-teman Psikologi 1B yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umnatul Fadilah. Di sini saya sebagai moderator. Pada diskusi kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai penggunaan dan manfaat hipnosis serta obat-obatan psikoaktif. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan urutan dari diskusi kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi, yang ketiga adalah tanya jawab, dan yang keempat adalah panutup. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah Syafrillah Khairunisa, yang kedua Ubaid Kurniawan, yang ketiga Umnatul Fadilah, yang keempat Umi Salamah, dan yang kelima adalah Zahra Firdaus. Dan manfaat hipnosis. Hipnosis adalah sebuah praktik psikologis yang sering digunakan untuk membantu seorang mengatasi kondisi tertentu, seperti kecanduan misalnya. Prosesnya melibatkan induksi dan sugesti untuk membuat pikiran rileks. Yang pertama, hipnosis dapat digunakan secara efektif untuk perawatan banyak masalah medis dan klinis. Kedua, digunakan sebagai prosedur medis dan bedah termasuk kandungan, terapi rehabilitas dengan klien pengidap gangguan neurologi, kedokteran gigi, dan modifikasi respon daya tahan pada stres. Kemudian yang ketiga dapat digunakan sebagai prosedur tambahan bersama dengan perawatan ortodoks tradisional. Contohnya dalam perawatan kanker, hipnosis dapat digunakan sebagai prosedur untuk meringankan rasa sakit dan dalam pengelolaan efek samping kemoterapi. Yang keempat, digunakan sebagai terapi tambahan dan perawatan psikodinamik dan kognitif perilaku dapat memperkuat efektivitas perawatan itu secara nyata. Dan yang kelima, yaitu untuk mengatasi berbagai problem disfungsi seksual. Penggunaan obat-obat psikoaktif. Psikoaktif adalah zat kimia yang mengubah fungsi sistem saraf dengan mengakibatkan perubahan persepsi, suasana hati, kesadaran, kognisi, dan perilaku. Efek samping dari penggunaan obat-obatan psikoaktif yaitu kehilangan memori, halusinasi, paranoid, sulit tidur, detak jantung menjadi lebih cepat dan tidak teratur. Ketergantungan obat. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai proses konsumsi obat yang dilakukan secara berulang-ulang, melebihi aturan penggunaannya atau tidak sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh dokter. Gejala-gejala ketergantungan obat. Gejala yang pertama yaitu mengalami masalah pada pernapasan. Yang kedua, nyeri pada dada. Yang ketiga, pupil matanya membesar. Yang keempat, badan gemetar. Yang kelima, halusinasi. Yang keenam, kulit seketika menjadi dingin dan berkeringat serta panas dan kering. Dan yang terakhir yaitu hilangnya kesadaran atau pingsan. Penanganan, penyalahgunaan, dan ketergantungan obat. Yang pertama, pendekatan biologis pada gangguan penyalahgunaan zat termasuk detoksifikasi. Penggunaan obat seperti disulfiram, metadon, nalakson, naltrekson, dan antidepresan, serta terapi penggantian nikotin. Yang kedua, pendekatan penanganan residensial, termasuk rumah sakit dan rumah terapeutik. Yang ketiga, pendekatan dengan kelompok pendukung non-profesional, misalnya terapi psikodinamika yang berfokus pada pengungkapan konflik dalam diri yang berawal dari kanak-kanak. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.